pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Saya berdoa agar kita semua selalu sehat. Hari ini kita ibadah online. Bulan Februari ini kita akan belajar terima kasih. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi Baby, mengasihi kalian semua. Dia akan rela mati di atas kayu salib agar kita semua merasakan keselamatan. Nah, ini kakak-kakak dari Esteta Sataria akan mengajak kita semua bernyanyi dan juga ada dan akan memberikan kita semua pesan kita. Sekalipun ibadah di rumah, kita tetap semangat dan konsentrasi ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Biarlah nama Tuhan yang kami agungkan. Biarlah Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami. Dan hati kami bersuka cita karena Engkau ada bersama kami. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ari dan Kak Rizka. Kakak harap adik-adik supaya dalam keadaan sehat, semangat, dan bersukacita. Kali ini kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kakak ajak kita bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi. Kristoff. Anna! Elsa.
Elsa, Anna. No! Anna. What? Huh? It'll be okay. They're strong. You're right. They have each other. Anna. Oh, Elsa. You sacrificed yourself for me. I love you. An act of true love will thaw a frozen heart. Love will thaw. Love. Elsa? Of course. Love. Miss sangat senang berada di sini untuk berbicara tentang cinta. Tadi kita sudah sama-sama melihat cuplikan video klip bagaimana Anna rela untuk menolong Elsa yang akan dibunuh walaupun dia menjadi beku. Ini adalah bukti dari kasih Anna yang begitu besar kepada Elsa. Nah, sekarang Miss mau cerita, namun sebelum itu Miss mau teman-teman yang masih bermain, yang masih melakukan aktivitas lain untuk duduk diam terlebih dahulu. Udah duduk belum? Kalau udah duduk, Miss akan mulai bercerita. Teman-teman tahu Yesus banyak sekali berbicara tentang cinta di dalam Alkitab. Faktanya, tepat sebelum dia akan menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, dia berbicara dengan para muridnya. Yesus menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana mereka perlu tetap bersatu dengan dia
seperti cabang-cabang yang disatukan dengan pokok anggur. Yesus memberi mereka perintah di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai yang ke-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus ingin para murid untuk memahami bahwa mereka dapat mengikuti apa yang Yesus lakukan dalam mengasihi orang lain. Bagaimanapun Yesus akan memberikan hidupnya bagi mereka dan bagi kita semua. Sungguh Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada teman-temannya selama ini, sama seperti Dia menunjukkan kasih-Nya kepada teman-teman di rumah dan Miss Alda sampai pada hari ini. Miss yang sering tidak patuh dengan orang tua, sering membuat mama dan papa marah, dan sering membuat mama dan papa itu merasa sedih. Ketika Miss berpikir tentang bagaimana Yesus telah mengasihi Miss Alda, itu membuat Miss berpikir tentang bagaimana Miss memperlakukan orang lain. Jika Yesus mencintai teman-teman, bukankah itu seharusnya mengubah cara teman-teman memperlakukan orang-orang lain di sekitar? Seperti bagaimana teman-teman memperlakukan mama papa, memperlakukan adik, memperlakukan kakak di rumah. Teman-teman harus mengasihi, harus baik, dan harus menyayangi mereka. Ada alasan mengapa kita harus memilih untuk mencintai orang lain dan mengutamakan mereka. Kita mencintai orang lain karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dia memimpin jalan agar kita dapat mengasihi sesama kita. Itu mungkin berarti kita memilih untuk menyerahkan rencana kita sendiri untuk sesuatu yang lebih penting. Itu mungkin berarti kita akan membiarkan teman kita bermain untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia adalah orang yang penting dalam kehidupan kita. Ini mungkin berarti juga kita mau membantu kakak kita yang ada di rumah yang sedang melakukan tugas pekerjaan, meskipun pekerjaan itu bukan menjadi pekerjaan kita. Yesus melakukan hal yang paling menakjubkan bagi kita untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita semua. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Itu merupakan tugas yang Tuhan telah laksanakan. Tugas kita adalah untuk mengikuti teladan Yesus dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mengasihi mereka. Nah teman-teman, kita semua ingin dicintai, bukan? Terkadang mudah kita untuk mencintai orang lain atau mengasihi orang lain, tapi kadang pula kita sulit sekali untuk dapat melakukan kasih kepada orang lain. Semakin kita terhubung dengan Tuhan Yesus, semakin mudah untuk kita dapat mencintai atau mengasihi orang lain. Ketika kita tetap terhubung dengannya, kita diingatkan betapa Yesus sangat mengasihi kita semua. Menularkan cinta, menularkan kasih Yesus yang Yesus telah berikan kepada kita tidak selalu sulit teman-teman. Ternyata ini bisa sesederhana memperhatikan apa yang orang lain butuhkan, kemudian melakukan sesuatu untuk membantu mereka dan memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Sama seperti bottom line kita pada hari ini atau pada minggu ini, mengasihi orang lain karena Yesus mengasihimu. Cinta Yesus adalah contoh terbesar dari cinta. Karena kasih-Nya yang begitu besar, kita harus mencintai orang lain. Mari kita berdoa dan memohon kepadanya untuk membantu kita melakukan kasih. Nah teman-teman, jangan lupa ya, bottom line kita pada minggu ini adalah mengasihi orang lain karena Yesus telah mengasihimu. Nah adik-adik, pada minggu ini kita memiliki tugas untuk membuat rangkaian love yang akan dicontohkan oleh Miss Cindy. Check it out! Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat dan bahagia selalu. Oke adik-adik, sebagai aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat love berantai. Mau lihat seperti apa? Seperti nah adik-adik, di love berantai ini kita bisa membuat apa aja?
kita bisa menulis nama kita, nama papa mama, dan juga nama atau nama saudara-saudari kita. Juga kita bisa menempelkan atau menulis ayat-ayat Alkitab favorit kita. Nah, karena ini berbentuk hati, jadi kakak anjingkan untuk menulis ayat Alkitab yang berisikan mengasihi. Adik-adik juga bisa menempel foto di sini, foto papa mama, foto adik-adik. Nah, habis itu bisa ditempel. Nah, kita bisa mengingat ayat Alkitab itu sehingga menjadi berkat buat kita. Nah, adik-adik, dalam membuat love berantai kita akan membutuhkan kertas manila berukuran 50 x 15 cm. Kita juga membutuhkan pulpen. Adik-adik bisa juga menggunakan pensil, dan kita membutuhkan gunting. Nah, adik-adik, langkahnya dalam membuatnya adik-adik bisa simak, sekalian bisa juga belajar. Yang pertama, adik-adik, kita lipat kertasnya, kita bagi dua. Terus kita lipat lagi. Adik-adik harus mensejajarkan ujungnya biar nanti nggak salah. Kita lipat lagi. Jangan lupa disejajarin ya, biar nanti nggak salah. Nah, udah dilipatkan, begini hasilnya. Nah, setelah itu kita lipat. Nah, adik-adik, inilah hasil love berantai kita. Adik-adik bisa menulis apa aja di sini. Khususnya seperti yang kata bilang tadi, adik-adik menulis ayat Alkitab favorit adik-adik. Bisa juga adik-adik menempel foto papa mama, foto adik-adik atau kakak atau saudara-saudari adik-adik semua. Nah, supaya lebih bagusnya ditempel. Adik-adik bisa memikirkan di mana aja ditempel, bisa di meja belajar ataupun di dinding, sehingga itu selalu mengingatkan kita dan kita mengingat bahwa kita mengasihi papa mama, kita mengasihi saudara-saudari, dan kita berbuat kasih untuk selamanya. Oke adik-adik, selamat mencoba di rumah. Tuhan memberkati. Dah. Nah teman-teman udah tahu kan cara buatnya, jangan lupa ya dibuat di rumah. Firman Tuhan kita pada hari ini telah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menunjukkan kami apa itu cinta sejati.
Terima kasih Tuhan juga telah menyerahkan anakmu Yesus Kristus untuk mati bagi kita semua. Terima kasih kalau Tuhan telah menunjukkan dan mengajarkan kami untuk kami dapat mengasihi sesama, dan karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kami. Tuhan, kami minta tolong agar Tuhan mau membantu kami untuk kami tahu bagaimana caranya kami mengasihi sesama kami dan kami dapat melayani orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. See you next time teman-teman. Pesan firman Tuhan hari ini adalah mengasihi sesama kita karena kita dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat teman-teman kita yang mengerjakan tugas minggu lalu. Membuat pesawat dari kertas. Menulis hal-hal yang membuat kita marah. Dan menerbangkan pesawat itu sebagai tanda kalau kita sudah mengampuni. Jangan lupa minggu ini dibuat tugasnya ya. Lalu kirimkan video atau foto kepada Miss dan Sir. Kalian juga bisa saling menyapa di live chat Kids Online kita. Oke? Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah online kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengingatkan kami untuk dapat kami saling mengampuni. Tuhan Yesus, biarlah Engkau akan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah menyaksikan acara ini. Tuhan akan memberkati berlimpah dalam sekolah mereka, walaupun dalam keadaan online. Tuhan juga akan memberkati keluarga-keluarga mereka, Tuhan. Memberkati orang tua mereka di dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga masing-masing anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera akan melingkupi kami. Damai sejahtera Tuhan akan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan beserta. Dadah.